bersatu dalam doa. Segala puji, syukur dan hormat bagimu Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami kembali merasakan kasih setiamu Tuhan hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh puji-pujian Tuhan yang menyatakan bahwa tak akan pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sebagaimana pemazmur berkata bahwa kasih dan kebajikanmu akan tetap menyertai kami sepanjang masa dalam hidup kami. Kami percaya itu akan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami, nyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan. Oke, shalom semuanya. Aduh silau ya. Silau banget. Gitu. Oke. Sip. Sekali lagi shalom loh, Bapak dari Unyu mana ada ya. Luar biasa. Haleluya. Mina bersaudara juga ada ya. Terima kasih. Kita sekalipun sedikit ya, saya bisa jadi pembicaraan kita atau pembelajaran kita, tema dalam gereja kita saat ini adalah overflowing love of Yahweh atau kelimpahan kasih Bapa. Nah, tapi kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kelimpahan kasih Bapa itu kita bisa melihat dari ada dua peristiwa rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi pertama berikut next. Rekonsiliasi pertama adalah antara Yakub dan Esau. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ya cerita ini. Kita tahu bahwa suatu ketika Yusuf ini sebagai anak yang adik ya, ini ada dua kakak beradik. Sebagai anak yang adik ini, dia menipu dua orang. Yang pertama dia menipu Esau, yang kedua menipu bapaknya sendiri bersama dengan ibunya. Oke, jadi ada dua kali penipuan ini, luar biasa ya. Saya percaya di Jakarta tidak ada seperti ini ya. Amin. Jadi, dalam kedua kali rekonsiliasi antara Yakub dan Esau adalah satu kisah yang mengajarkan tentang pengampunan, rekonsiliasi bagaimana Bapa berperan dalam memulihkan hubungan yang rusak. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan pelajaran ini, di sini ternyata ada peranan Bapa untuk memperdamaikan kedua orang ini. Jadi ada peranan Bapa. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Lewat apa peranan Bapa kita bisa nanti melihat di peristiwa berikutnya ya. Jadi dalam kisah ini Bapa bekerja melalui peristiwa-peristiwa dan hati kedua saudara tersebut untuk memadamai. Meskipun hubungan mereka pernah penuh konflik. Oke, next. Jadi ini konflik sudah terjadi ya, karena memang perbuatan Yakub. Ya, kemudian apa latar belakangnya? Kita bisa melihat ya, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 ya, kita bisa membaca sendiri juga. Bagaimana Yakub menipu Esau untuk menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kenapa ribut sih hak kesulungan itu apa? Apa itu hak kesulungan? Saya pelajari dari pembacaan di Alkitab. Hak kesulungan itu Esau dan Yakub ini sebenarnya kembar. Jadi lahirnya cuma mungkin beda berapa menit ya? Beda menit atau detik ya. Tetapi yang lebih dahulu keluar adalah Esau. Berarti secara legalitas dari bangsa Yahudi ketika itu, secara hukum bangsa Yahudi, tetap Esau ini adalah anak sulung. Jadi dia berhak menerima hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Saya pelajari itu yang pertama adalah apa? Dia ini kakak beradik yang sekian banyak, yang sulung ini berhak mendapatkan 2 kali lipat dari semua adik-adiknya. Jadi kalau Bapak ya Pak Ringo ini mungkin dapatkan misalnya 1 miliar, kakaknya harus dapat 2 M. Dia harus dapat. Ya ini bicara daripada hak warisan ya. Nah itu yang pertama. Jadi dia dapat 2 kali. Jadi kalau adik-adiknya juga ada 5 ya tetap kalau satu orang misalnya 1 M dari 5 ini ya dia harus 2. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rupa-rupanya kalau bapaknya ini pengusaha terkenal ya, terus bapaknya meninggal, yang otomatis menggantikan dan mewarisi semua hak bapaknya adalah dia. Ya, adalah dia. Jadi tidak bisa adik-adiknya nggak bisa. Baru kemudian secara berkala kadang-kadang secara rohani Tuhan memberikan berkat kepada mereka, kan harus lewat
lewat papanya. Dalam hal ini papanya mereka Ishak ya waktu itu. Nah, kalau Tuhan memberkati mereka, semua berkat itu lewat Ishak, tapi harus diberikan kepada anak sulung, berkat rohani. Saudara, nah jadi betapa pentingnya. Nah, anak dua ini ya, Yakub memanfaatkan, saya bilang tanda kutip, kebodohan Esau untuk dia merebut hak kesulungan ini. Nah, Esau di dalam kebodohannya dia menganggap hak kesulungan ini tidak terlalu penting. Jadi dibiarkan. Satu ketika dia pulang, dia berburu dan dia melihat adiknya ya sedang masak babi rica. Sedang masak. Ini sudah dalam keadaan perut lapar ya. Begitu melihat ini makanan ini, ya sudah. Nah, Yakub memanfaatkan situasi ini, dia bilang boleh saya kasih makan banyak lagi, lu mau makan berapa piring juga bisa. Tapi satu ya, janjian ya, hak kesulunganmu itu untuk saya ya. Udah sepakat. Jadi Esau ya sudah oke. Kenapa? Ya, Alkitab berkata bahwa Esau memandang rendah hak kesulungan. Sehingga dia berkata, bentar lagi juga gua mati juga gua nggak butuh lah hak kesulungan itu. Ini dia. Jadi tetapi itu dimanfaatkan oleh Yakub. Luar biasa ya ceritanya. Nah, sekarang mungkin orang bertanya, mengapa itu terjadi? Ya, tadi saya bincang-bincang dengan Brother Erwin, ya, mengapa hal itu terjadi? Jadi kebodohan ini, tanda kutip kebodohan Esau ini dan kelihayan daripada Yakub ini, iya, dua-dua itu sudah ada di dalam master plan Tuhan. Dua-dua memang sudah direncanakan. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa seizin atau tanpa pengawasan daripada Bapa Surgawi. Semua ada dalam Roma 8 ayat 28 ya. Dalam teks yang ada dua ya, IMB bilang, dan kemudian boleh IMB dikeluarkan. Saya baca aja juga boleh. Jadi pokoknya dibilang begini. Tuhan itu dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ya ketika mungkin Israel kemarin menyerang Hamas ya, sekarang sudah konflik dengan Rusia ya, baru Iran menyerang Israel ya, baru kemudian Pak Erwin ini kenapa dia lahirkan dia jadi orang Batak ya, atau Pak Noel, kenapa dia lahir sebagai orang Batak, dia nggak bisa, kita nggak bisa ngatur itu, semua itu ada di dalam kedaulatan Bapa. Ya, Bapak yang menentukan. Nah, jadi sama peristiwa ini pun peristiwanya sama. Jadi peristiwa Esau dan Yakub ini memang sudah ada di dalam master plan-nya Bapak. Nah, berikut mana tadi slide berikutnya? Slide berikutnya. Jadi itu yang saya mau tekankan tadi, bahwa apapun yang sedang terjadi yang Anda alami di tengah-tengah dunia ini, itu semua ada di dalam rencana kekekalan Bapa. Oke. Nah, ini proses yang terjadi. Ya, Kejadian 32 sampai 33 mencatat proses perdamaian. Nah, apa ayat penunjangnya ini dia Yakub. Jadi, pertama persiapan Yakub untuk rekonsiliasi. Nah, ini yang saya bilang peranan Bapa di sini. Jadi Tuhan memberikan Yakub ini kerendahan hati. Dia rendah hati, dia bilang begini, ya. Pertemuan dengan Bapa di Peniel. Kejadian sini. Sebelum bertemu Esau, Yakub bergumul dengan seorang malaikat yang diartikan sebagai manifestasi Bapa. Yakub diberkati dengan nama yang baru, yaitu Israel, yang bertadi bergumul dengan Bapa. Nggak ada yang nama Israel sini ya. Ada teman dari Manado nama Israel. Jadi memang dia bergumul. Jadi kita ini sebenarnya Israel semua. Ya, kita semua ada tetap ya setia dengan pergumulan, betul ya? Ya, pergumulan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi tadi ada pertanyaan, pergumulan itu ya, kesusahan itu adalah bagian daripada anugerah. Amin. Jadi pergumulan itu bukan cuma Tuhan kasih izin begitu-gitu aja. Itu ada di dalam satu paket yang namanya paket anugerah juga akhirnya. Oke. Jadi dia bilang pertemuan ini mengubah karakter Yakub. Nah, perhatikan, mempersiapkannya untuk bertemu dengan Esau dengan hati yang lebih tulus. Nah, apa peranan Bapa di sini? Bapa memperbaharui Yakub melalui pergumulan ini, menjadikannya lebih rendah hati dan berani menghadapi masa lalunya. Ya, jadi sekali lagi Tuhan berikan Yakub ini kerendahan hati untuk dia meminta maaf. Ya, tapi sekali lagi Tuhan Bapa Yahweh memberikan kepada Esau
hati yang mengampuni. Jadi ini peranan Bapa. Ya, itu yang berbicara mengenai kelimpahan kasih karunia, yaitu Bapa berperan. Ya, jadi ada hubungan dengan kita punya tema gereja pada saat ini, yaitu lewat peristiwa rekonsiliasi ini kita bisa melihat bagaimana peranan penting daripada Bapa Yahweh di dalam setiap peristiwa ini. Oke. Nah, kemudian berikut peran Bapa. Nah, ini terjadi rekonsiliasi antara Bapa. Ini sebelum ini. Oke. Prosesnya ya. Jadi persiapan Yakub untuk rekonsiliasi, baru kemudian ia memberikan apa yang Yakub lakukan. Jadi peranan Bapa ini membuat Yakub bukan hanya bertobat menyesali kesalahannya, tetapi ada tindakan. Tindakan Yakub adalah apa? Dia bilang, Yakub mengirim utusan kepada Esau untuk menyatakan kerendahan hati dan niatnya untuk berdamai. Jadi ini realisasi. Jadi bukan Pak Presiden kita biasa omon-omon ya. Dia bilang bukan hanya omon-omon. Ini dia melakukan sesuatu. Yakub mengirim utusan kepada Esau, menyatakan kerendahan hati dan niatnya untuk berdamai. Ia menunjukkan rasa takut terhadap Esau, memohon pertolongan Bapa. Masih takut juga, dia dalam keadaan takut juga. Dia takut nanti Esau tuh masih mengingat-ingat dan dia dibunuh oleh Esau. Ya, agar diselamatkan dari kemungkinan pembalasan. Ia memberikan persembahan. Nah, ini luar biasa. Ya, pada zaman itu ketika seseorang memberikan persembahan kepada orang lain, berarti dia mengakui secara mutlak bahwa orang itu adalah majikannya, ya, atau memang seniornya. Nah, ini terjadi. Jadi betul-betul memang Yakub untuk melakukan ini Tuhan memberikan kepada dia memang betul-betul hati yang penuh dengan kerendahan hati, dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menyesali kesalahannya, ya. Nah, di satu sisi Tuhan memberikan apa kepada Esau, hati yang mengasihi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah punya pengalaman. Satu waktu saya bekerja di satu tempat dulu di Tangerang, dan saya bentrok dengan kepala personalnya. Ya, mungkin karena saya tidak melayani dia waktu itu, AC-nya rusak. Nah, saya kebetulan kepala bagian teknik, saya tidak sempat melayani karena banyak tugas yang lain. Jadi akhirnya dia bikin macam-macam gitu ke saya. Nah, saya otomatis secara manusia marah ke dia. Tapi waktu dalam perjalanan, saya tinggal di Lebak Bulus ketika itu, kerja di Tangerang. Nah, itu cukup jauh perjalanannya. Kalau sekarang kan jalan sudah bagus. Zaman itu jalan tuh masih lewat Serpong itu, wah, masih hutan semua itu. Tahun berapa ya? Kira-kira 83 ya, 83, 84, 85. Itu masih sepi sekali. Belum ada Bumi Serpong Damai dan segala macam tuh belum ada. Karawaci belum ada. Nah, di perjalanan, saya biasa menyembah Tuhan di perjalanan, di mobil ini. Terus saya bilang, aduh Tuhan, masa Roh Kudus bicara bahwa saya harus minta maaf ke dia, padahal saya tidak merasa bersalah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa lakukan itu secara manusia, ya. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu yang harus minta maaf, kamu yang ambil inisiatif duluan, pergi minta maaf. Ya sudah, saya nyerah. Saya bilang, kalau gitu Tuhan, oke, Bapak yang atur segalanya. Nah, saudara tahu, ketika saya tiba di kantor, ternyata dia sudah berdiri menunggu. Sudah menunggu. Tahu nggak? Yang saya berpikir saya yang mesti minta maaf, ternyata dia yang datang minta maaf ke saya. Saya nangis waktu itu, betul. Saya bilang, ternyata apa yang Roh Kudus sampaikan itu adalah benar. Yang penting kita melangkah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada nggak di sini yang mungkin ada permusuhan dengan adiknya, kakaknya, suaminya, atau mungkin rekannya? Kalau Anda mengambil satu keputusannya, jangan menunggu dia yang minta maaf. Kita yang datang minta maaf ke dia. Hampiri dia dan nyatakan ya bahwa apa? Yesus mengasihimu. Ya, ini dalam praktisnya kita akan. Nah, kemudian ia memberikan persembahan kepada Esau. Ini luar biasa. Next. Nah, penekanan saya adalah peranan Bapa. Jadi kembali kita lihat, Esau diberikan satu hati yang mengampuni. Yakub diberikan kerendahan hati sehingga apa? Kedua orang ini bisa bertemu. Dan luar biasa, terjadilah rekonsiliasi itu. Ya, semua mungkin orang bertanya, kenapa sih peristiwa ini bisa terjadi? Tadi kami terlibat di percakapan dengan Brother Erwin. Ya, kenapa Tuhan memilih Yakub daripada Esau? Kenapa Tuhan memilih?
Kenapa tidak memilih Esau sebagai anak yang tertua yang kalau mengikuti aturan-aturan Israel ketika itu, aturan hukum dan legalitas ketika itu adalah Esau lah yang harus menerima segalanya. Tetapi kenapa Tuhan? Nah, pertanyaan lagi, kenapa Tuhan memilih ada beberapa orang yang diselamatkan? Kenapa Tuhan membiarkan ada beberapa orang yang binasa? Sudah tahu perumpamaan kambing dan domba ya? Masih ingat ya? Kambing dan domba. Itu dikatakan waktu dia raja ini memanggil, dia bilang, mari semua kamu semua yang diberkati oleh Bapakku, perhatikan, terimalah kerajaan dan semua berkat yang sudah disediakan oleh Bapakku sejak dunia belum dijadikan. Jadi memang kalau kita melihat, kita pelajari banyak peristiwa dan ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa sejak semula ya Bapa Yahweh sudah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Itu ayatnya banyak. Saya sudah bikin penelitian banyak sekali ayatnya ya. Contoh 2 Petrus 2 ayat 12. Kan dia bilang mereka dilahirkan hanya untuk dimusnahkan. Jadi ada orang yang dilahirkan hanya untuk dibinasakan. Tetapi Efesus 1 ayat 4 berkata apa? Dia bilang begini. Di dalam Dia ya, Bapa Yahweh telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan untuk dijadikan sebagai orang-orang kudus. Jadi ada orang yang sudah dipilih sejak semula, ada orang yang dibiarkan sejak semula untuk mereka mengalami kebinasaan. Nah, bagi orang pilihan, Bapa Yahweh sudah dari awal sudah memberikan dia kasih karunia. Sudah memberikan dia anugerah. Tanpa anugerah tidak ada satu manusia pun dapat datang kepada kaki Tuhan. Coba tolong ya. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes pasal 6 ayat 65. Dapat? Nggak dapat ya? Oh. Ayatnya siapa? Oke ya, dia bilang begini ya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, karena itulah aku berkata kepadamu, tidak seorang pun datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya dari Bapakku. Jadi saudara dan saya bisa datang ke kaki Yesus itu hanya karena apa? Ada peranan Bapa di sana. Itulah overflowing love. Karena memang dari awalnya sudah kelimpahan kasih karunia itu sudah menjadi sifat dari Bapa. Bapa Yahweh punya sifat ya, sehingga dia melakukan tadi. Jadi tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach kalau bukan pekerjaan dari Bapa Yahweh. Ada peranan Bapa di sana. Tidak ada seorang. Satu lagi ayat 44-nya. Yohanes 6 yang sama ayat 44. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku, dan aku akan membangkitkannya pada air saman. Jadi semua itu adalah peranan daripada Bapa. Bapa yang berperan. Saudara bisa datang kepada Yeshua HaMashiach, yaitu karena saudara dan saya sudah ditentukan untuk diselamatkan. Sejak kapan? Sejak semula ya. Makanya ada pujian dari semula, betul kan? Telah kau tetapkan, betul, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Jadi memang sudah sejak awal sudah ditentukan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kedaulatan daripada Bapa. Semua ada di dalam kedaulatannya, ada providensianya, ada predestinasinya, ada rencana kekekalan Bapa, ya, yaitu master plan sejak awal. Semua ada di dalam kontrol Dia. Jadi setiap orang sudah ditentukan untuk kemana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih sempat ya. Coba next. Nah, kita juga melihat ini, ya. Ini banyak yang tahu cerita ini, ya, dari sekolah minggu. Siapa yang nggak pernah sekolah minggu? Semua pasti pernah melewati sekolah minggu ya. Jadi ini semua sudah tahu. Dia bilang begini. Coba. Dia bilang begini.
hai anakku, betul? Ada ampun Bapa bagimu, betul toh? Dia bilang gini. Jadi anak bungsu ini bisa kembali ke rumah Bapa. Semua karena apa? Karena Bapa menaruh dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, statusnya sebagai anak itu tidak akan pernah dihapuskan oleh apapun. Ya, itulah yang disebut dalam Roma 8 ayat 38-39. Dia bilang apa? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Sekali Anda menjadi anak, status anak tidak akan pernah berubah. Ya, kalau istri mungkin bisa, ya, ada mantan istri, tapi anak nggak bisa. Nah, ada mantan anak. Kita tidak bisa karena anak kita berbuat jahat, kemudian kita pergi ke catatan sipil, bilang ini dibatalin, dia bukan anak kita lagi. Nggak ada catatan sipil, tidak ada pembatalan. Meterai, satu kali meterai ya sudah dimeteraikan sampai selamanya. Ya, jadi itu peraturan dunia, apalagi peraturan Bapa yang mengasihi kita, ya. Jadi ini saya melihat, saya ambil ini intinya adalah bahwa dia bisa berbalik ke rumah Bapa itu ya memang karena pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam hatinya, ya, dia sudah punya natur mengasihi Tuhan. Dia tidak punya natur Adam lagi. Dia tidak punya natur dosa lagi, tetapi dia akan tetap punya natur di mana dia akan kembali. Dan ketika suasana memang menyulitkan bagi dia, nah sekarang suasana sulit sampai dia mau makan makanan babi aja nggak bisa. Siapa yang lakukan itu? Ya Bapa Yahweh yang lakukan itu supaya dia pulang. Nah itu yang tadi di Yohanes 6 ayat 44. Kalau bukan Bapa yang menarik dia datang kepadaku. Jadi peranan Bapa di sini. Bapa itu membuat situasi apapun dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Supaya kita kembali di dalam jalur panggilan Tuhan. Sebab itu apa? Ya, laksanakan panggilan pelayananmu. Penuhi panggilan pelayananmu setiap sini. Anak muda yang sudah tua atau apapun, ya. Kalau sudah jangan bilang terlambat. Nah, umur saya udah tua kan. Kita ini sudah tua ya Pak Ringo ya. Coba. Saya dengan Pak Ringo sudah tua, tapi semangat tetap masih semangat. Ya, bahwa apa ya? Seperti Paulus bilang, saat kematianku sudah dekat. Tetapi apa? Tetapi aku sudah menyelesaikan semua pertandingan dengan baik, mengikuti semua prosedur pertandingan. Dan apa dia bilang akhirnya? Saya sudah sampai ke garis finish dan saya tahu bahwa apa? Mahkota kehidupan sudah menunggu. Ya, jadi biarlah kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita kepada situ. Ya, saudara, jadi kita dilahirkan ini bukan hanya sekedar milik kita sendiri, ya. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan, dan tanda meterai itu berarti kita adalah milik Bapa 100%. Bukan milik kita lagi. Kan Paulus pernah bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi kita bukan milik kita lagi. Semua apapun yang terjadi, Paulus bilang apa? Dulu aku itu malas rajin, aku penganiaya orang percaya kepada Yesus, ya. Ya, tetapi sekarang dia bilang apa? Saya lebih rajin daripada mereka. Maksudnya rasul-rasul lainnya. Karena kalau saya bisa rajin itu kenapa? Bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia atau kelimpahan daripada kasih Bapa yang bekerja di dalam hidupku, sehingga aku bisa melayani dengan rajin. Jadi biarlah ya kita semua. Kemarin saya dengan Joshua Harmain pelayanannya luar biasa. Saya membawa materi ini juga di sana. Jadi saya menekankan bahwa memang itu. Jadi kasih Bapa itu yang akan menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Jangan lupa Anda punya tugas. Jangan cuma melihat diri sendiri. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pemberitaan kita supaya mereka bisa mengenal bagaimana kelimpahan kasih karunia dari Bapa itu bisa menjadi milik mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Ya, itu oke. Oke, mari kita masuk. Tadi pujian tadi ya, yang pujian tadi. Pujian yang tadi ya membuat saya bernostalgia. Saya mengingat ya itu saya dengan Bu Desi punya lagu kesayangan, ya. Terima kasih siapa yang bikin itu, Sanjaya ya. Thank you. Puji-pujian tadi. Tak pernah berakhir
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segala. Musik tetap mengalun dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat, seperti pujian tadi berkata bahwa tak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Tidak akan mungkin berakhir. Sekali kasih setia Tuhan itu datang dalam hidup kita, sekali Dia memberkati kita, ya, Bapa Yahweh tidak akan pernah membatalkan kasih setianya dalam hidup kita. Ayatnya ada, Roma 11 ayat 29. Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia dan pilihannya. Sekali Dia memilih saudara dan saya, pilihan itu tidak akan pernah berubah. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat merubah pilihan Bapa Yahweh kepada saudara dan saya. Tetap saudara adalah orang pilihan, kemanapun ada pergi, situasi apapun yang kita alami, tetapi tidak akan pernah merubah kasih setia Tuhan kepada kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Bapa yang baik, itu pengakuan iman kami, dan itu akan menjadi komitmen kami pada hari ini Tuhan, bahwa ketika Engkau mengizinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah keluarga yang sangat mengasihi kami, dan satu keluarga yang sangat kami cintai dalam hidup kami, kami tahu itu adalah ketentuan, bahkan penetapan Bapa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kami semakin menyadari bahwa kami semua adalah orang-orang pilihan-Mu yang Engkau sudah pilih sejak dunia belum dijadikan, untuk kami boleh dikuduskan, kami boleh diselamatkan, dan kami boleh di dalam perjalanan hidup kami, setiap episode perjalanan hidup kami boleh mengalami kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami, dan Engkau mengenal kami satu persatu di tempat ini. Engkau tahu akan segala kebutuhan kami, baik daripada setiap tim musik ini Tuhan, praise and worship, media, dan tim apapun yang ada di sini. Begitu juga dengan kami sebagai jemaat, sebagai umat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau adalah Jehovah Jireh yang akan memenuhi segala keperluan kami. Kami banyak sekali dengan keperluan, banyak sekali Tuhan hal yang tidak terjawab di dalam perjalanan hidup kami. Tapi kami tahu ketika kami menyerahkan tangan kami Tuhan, untuk dipegang oleh tangan kanan-Mu yang kuat, kami akan melihat Tuhan keberhasilan demi keberhasilan menjadi hidup pengalaman kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan, Engkau menuntun kami untuk menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam hidup kami. Dan hidup kami akan dipenuhi dengan mujizat demi mujizat dalam perjalanan hidup kami. Hidup kami akan dipenuhi dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lebih spektakuler lagi dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Overflowing love from Bapa Yahweh akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat Tuhan. Berikan keteguhan bagi mereka yang ragu-ragu. Berikan kami semua kekuatan akan firman-Mu. Percaya sepenuhnya kepada firman-Mu, dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang pilihan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa Yahweh dalam hidup kami. Tetapi Engkau adalah Bapa yang Immanuel, yang akan menyertai kami sepanjang masa dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat buat kami semua. Seluruh tim yang ada di sini Tuhan, yang mengikuti Tuhan, bahkan yang mendengar firman-Mu Tuhan, biar semuanya Tuhan berkat kelimpahan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan menjadi bagian dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik.
Mari kita tutup dengan pujian ini lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesusku, kau segalanya. Mari sama-sama kita berdoa untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan di tempat ini pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami sekali lagi akan memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan YS News untuk minggu ini. But God doesn't care if it's good. He doesn't care if it smells nice. He doesn't care if it's the biggest one. He didn't ask you for the biggest one. He asked you for the first. Do you see the difference? Why? Because the first is your only until the second comes along. It doesn't take any faith to give the fifth because you got four. It takes faith to give the first because you don't see the second yet. The first says, I trust you since you've been faithful to give me first. I trust that the rest is taken care of. In the book of Romans it says this. It says if the first is holy, then the whole lump is holy. If the root is holy, then all the branches are holy. Anything you give to God is sanctified, and then it redeems the rest. Two great words. Anything you give to God first is sanctified, and it redeems the rest. Live TikTok bersama Pastor Yusak Hadisiswantoro and Friends. Setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Membahas topik seru, inspiratif, dan pasti memberkati. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, berbagi, dan diberkati bersama. Ikuti sekarang akun TikTok Pastor Yusak Hadisiswantoro. Nyalakan pengingat agar saudara tidak ketinggalan obrolan-obrolan seru dari Pastor Yusak Hadisiswantoro and Friends. Yesua HaMashiach, bless you. Berapa banyak Bapak Ibu yang terberkati oleh ibadah di tempat ini pada hari ini, boleh angkat tangan. Saya mengundang Bapak Ibu semua, baik yang di offline maupun online, untuk sama-sama kita datang kembali di ibadah minggu pertama di bulan depan yang akan dilayani oleh Pastor Petrus. Akan ada perjamuan kudus dan juga pengurapan minyak. See you next week. Mari kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari kita menari bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat
bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama kita nyatakan iman kita. Ku dapat hadirmu Yesus. Inilah hidupku. Katakan bersama, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Yesus menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kami mau berdiam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku. Yesus bersekutu dalam. Sama-sama kita nyatakan, ku dapat hadirmu Yesus, Yesus. Inilah rinduku. Say, come on. Hidupku hanyalah untukmu. Hey, hey, hey. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati. Come on yes Jakarta, sama-sama kita nyatakan, hidupku God, hey, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Ho, 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 ho. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di kaki-Mu, di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan sorak-sorak dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, baik yang di Zoom dan yang di onsite. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan berharap padanya. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Naikkan syukurku